Sekali lagi shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kita bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan kita yang hidup. Saya percaya pertolongan Tuhan tidak pernah lepas dari hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita mau ngambil satu teduh sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, kita mau mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Betapa besar kasih dan pengorbanannya. Karena karya salibnya, kita bisa diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, menciptakan seluruh dunia, kedahsyatan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara lebih dalam lagi, kita sama-sama mau masuk ke dalam hadirat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau bukan karena penyertaan-Mu, kami tidak dapat berdiri di tempat ini. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Sujud di depan tanah-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Satu pun yang luput dari karya-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan.
pun yang luhur dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus Tuhan, kami mau sujud di tahta-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak kami sembah. Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu, angkat suaramu, mari tinggikan Dia di tempat ini. Kami menyembah Engkau ya Raja. Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian dan syukur bagi-Mu Tuhan. Bertahtalah di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, katakan tiada satu pun yang luhur dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagi-Mu. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Dengan kasih saya mengundang Bapak Chandra. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh dapat hadir, kami boleh dapat berkumpul dengan saudara-saudara kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami
Kami perlu Tuhan akan pimpinan-Mu Roh Kudus untuk memenuhi hati dan jiwa kami Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami boleh bersukacita, kami boleh mendapatkan daripada Engkau Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk memberkati kami semua. Biarlah Tuhan berkat-Mu yang boleh menyembuhkan segala penyakit. Amin. Berkat-Mu yang boleh menjamah hidup kami dan juga Amin. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus. Amin. Engkau hendak memberkati kami semua. Amin. Kami yakin mengurapi kami semua. Kuasa hadirat-Mu boleh terjadi. Amin. Amin. Sehingga sukacita yang Tuhan berikan kepada kami, kami boleh terima. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh berikan salam terbaik buat kiri kanannya tuh. Kami percaya Tuhan, Kau yang baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau masuk ke gerbangnya Tuhan. Karena hanya Dia sumber sukacita, sumber damai sejahtera dalam hidup kita. Yuk sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Mari sama-sama masuk ke dalam gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besar dan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang percaya Tuhan Yesus baik, boleh berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka Dari hadiratnya, nyanyi besar dan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala. Mari menari buat Tuhan, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan
Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Dia baik, amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Amin. Anugerahnya kekal selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, siap untuk menari buat Tuhan kita? Haleluya. Yuk, gerakan tanganmu, gerakan kakimu. Yeah, 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 yeah. Oh. Sekali lagi. Sama-sama kita katakan, Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Joget lagi. Katakan, Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, amin. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Mari menari buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara.
Bapak Ibu Saudara silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara, di tengah dunia yang gaduh, di tengah dunia yang kacau, hanya satu tujuan kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah tidak bisa kemana-mana lagi, hanya pribadi Tuhan saja yang kita perlukan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Hanya Kau yang kami perlukan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Angkat tanganmu, angkat suaramu lebih tinggi. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan.
kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Hari-hari kami tahu ada Engkau yang selalu menyertai kami. Amin. Kebenaran firman-Mu pagi ini juga Tuhan adalah satu hal yang Engkau mau sampaikan kepada kami, adalah sesuatu yang kami perlukan untuk kami hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, persiapkan setiap kami, hati kami, jiwa, roh dan tubuh kami Tuhan, kami siapkan untuk mendengar, untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Kami perlu Engkau Tuhan, dahsyat pujiannya. Kalau kita mau masuk benar-benar lebih dalam dengan pujian ini, benar-benar membawa kita melihat bahwa Allah itu segalanya dalam hidup kita. Ada amin. Pagi ini saya mau tanya, siapa yang percaya bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera? Ada amin. Siapa yang percaya pagi ini kalau Tuhan juga adalah pribadi yang gak pernah maksa akan hidup kita? Amin. Sekarang siapa yang percaya kalau Allah memberikan kepada kita kehendak bebas? Ada yang angkat tangan? Yang gak angkat tangan ragu-ragu. Ya, ragu-ragu. Apakah Tuhan merancangkan kehidupan kita dan apakah Allah itu memberi kepada kita manusia kehendak bebas? Oke, kita mulai dari Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kita mau melihat nih, ya di dalam Alkitab memang gak ada secara eksplisit mengatakan frasa kehendak bebas. Tapi dalam beberapa ayat ini kita bisa melihat ada tersirat di sana bahwa Allah itu memberikan kepada kita itu. Kejadian 1 ayat 26 dan 27 dikatakan manusia diciptakan Allah segambar dan serupa dengan Dia. Ada amin? Kenapa Allah memberikan itu? Karena Allah memiliki pikiran, memiliki perasaan, memiliki kehendak. Nah, itu semua ada di dalam kita kan? Pikiran, perasaan dan kehendak. Ternyata Allah memang memberikan dirinya untuk kita. Satu poin itu. Lalu yang lanjutnya adalah di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 dikatakan ketika Adam dan Hawa Allah ciptakan dalam satu taman, di situ Tuhan bilang, buah apa aja boleh kita makan. Tapi ada satu, enggak boleh makan buah dari pohon pengetahuan. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada kita kehendak bebas. Tapi ada sesuatu yang Tuhan tetapkan, mana yang harus, mana yang jangan. Jadi artinya ketika di taman itu Allah memberikan pohon pengetahuan itu, larangan dari Allah menunjukkan bahwa manusia memiliki pilihan. Di dalam kita memiliki pilihan. Dan pilihan manusia dikatakan di sana bukan cuman pohon buah dari pohon pengetahuan itu enggak boleh kita makan. Tapi kalau kita melanggarnya, ada konsekuensi, yaitu mati. Yaitu mati. Jadi Allah memberikan kepada kita pilihan, tidak harus kita memilih sesuatu yang enggak sesuai dengan pilihan Allah. Karena itu Allah menunjukkan bahwa diri Dia bukan Allah yang memaksakan kita. Allah tidak pernah memaksa kita. Lebih lanjut lagi dalam Ulangan 30 ayat 19 sampai 20 boleh Jess tampilkan. Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Ini lebih dalam lagi nih dari 2 poin tadi ya. Ayat 19 katakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Artinya 2 sisi. Ada kehidupan, ada kematian. Dan itu diperhadapkan Allah kepada manusia. Lalu apa lagi? Berkat dan kutuk. Tapi di antara kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, ada sesuatu yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita pilih. Yaitu apa? Pilihlah
kehidupan. Supaya engkau hidup baik, bukan cuman kita aja. Tapi firman Tuhan katakan, sampai kepada anak cucu dan keturunan kita. Ada amin? Oke, pagi ini fix ya, bahwa Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas. Ya, Allah nggak pernah paksa. Nah, tema kita pagi hari ini adalah bla 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 tanpa penyesalan. Boleh tampilkan ya. Bla 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 tanpa penyesalan. Apa sih tanpa penyesalan bla bla blanya itu? Yuk kita mau sama-sama belajar pagi hari ini dalam Yohanes 4 ayat 5 sampai dengan 19. Ini adalah kisah di mana seorang perempuan Samaria bertemu dengan Yesus. Yohanes 4 ayat 5 ya. Saya bacakan bagi kita semua. Maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria. Ini berbicara tentang Yesus ya. Ia itu Yesus. Maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Lanjut. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Bapak Ibu, ini pukul 12 kira-kira pagi, siang, sore, malam? Siang hari. Jam 12 biasanya matahari lagi terik-teriknya di atas kepala. Ya, lalu lanjutkan. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Yang Yesus kepadanya, berilah aku minum. Lanjut. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Bapak Ibu, ini kita ikutin ya, kita ilustrasikan apa yang perikop-perikop yang kita baca supaya kita bisa menangkap alurnya. Ya. Kenapa perempuan itu berkata demikian kepada Yesus nih? Karena di situ dijelaskan sebab orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi orang Yahudi, orang Samaria itu bukan cuma bertahun-tahun tapi berabad-abad. Di dalam firman Tuhan dikatakan mereka itu istilahnya enggak bergaul. Karena apa? Karena mereka masing-masing menganggap bahwa merekalah yang memiliki agama paling benar. Menganggap penyembahan mereka kepada Allah mereka itulah yang paling benar daripada yang lain, gitu kan? Lalu enggak cukup sampai di sana aja. Mereka juga melarang anak cucu mereka menikah dengan sesamanya. Mau itu Yahudi terhadap Samaria, Samaria terhadap Yahudi. Lanjut. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Ini Yesus sedang menyatakan diri dia. Jadi Yesus bukan lagi berkata tentang sesuatu yang lain, sesuatu yang terlihat. Tapi dia sedang berkata tentang dirinya. Siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Itu kan tadi Yesus sudah bicara ya. Di ayat sebelumnya. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Lanjut. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Lanjut, Yes. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anak dan ternaknya. Lanjut sampai 19 ya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, Yesus sedang menunjuk air secara material, secara fisik. Ya, air di sumur ini. Dia akan haus lagi. Kalau perempuan ini minum dari air itu, dia akan haus lagi. Lanjut.
Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadamu, Yesus menawarkan sesuatu kepada perempuan ini, akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Sampai di sini perempuan ini menangkap sesuatu, bahwa kalau dia dapat atau terima air yang Yesus tawarkan, artinya dia tidak akan haus lagi. Bahkan dibilang air itu akan terus berpancar. Artinya terus menerus. Lanjut. Tapi perempuan ini berbeda. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu. Dia mau apa yang ditawarkan Yesus. Lalu supaya aku tidak supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Jadi dia mau air yang Yesus tawarkan. Ternyata ada sesuatu yang menekan dia kalau dia harus selalu datang ke sumur itu tengah hari. Nangkep ya Bapak Ibu ya sampai di sini ya. Dia mau air itu karena ada tujuan. Tujuannya supaya dia nggak perlu datang ke sumur itu lagi. Jam 12 siang. Tes. Ya, jadi ada sesuatu yang perempuan ini maksudkan. Dia mau menerima air yang Yesus tawarkan. Ada tujuan di mana dia supaya nggak perlu datang ke sumur itu lagi. Lanjut. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ada sesuatu yang sangat signifikan ya. Sesuatu yang sangat berbalik. Barusan Yesus lagi berkata kepada perempuan ini, bicara tentang air kehidupan Yesus tawarkan. Tapi berbalik sesudah perempuan ini tidak menangkap intisari dari apa yang Yesus tawarkan, Yesus berpindah kepada yang lain. Dia bilang, pergi, panggillah suamimu dan datang ke sini. Lanjut. Kata perempuan itu dengan apa adanya, dengan memang itu yang diketahui oleh orang banyak. Aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu. Karena itu bukan rahasia. Semua orang pasti tahu. Tapi ternyata kan Yesus sebenarnya kan nggak kenal. Bahkan perempuan Samaria ini nggak kenal pribadinya, istilahnya siapa dia gitu. Tapi itu adalah bukan rahasia umum lagi. Aku tidak mempunyai suami, kata perempuan itu. Tapi Yesus bilang, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Lanjut. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu pun bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Syok gak kira-kira kalau andaikan jadi perempuan itu? Aku ngomong jujur kok, aku gak bersuami. Tapi yang lebih dalam, yang orang mungkin gak lihat, yang mungkin orang gak tahu kehidupannya. Tapi Yesus tahu. Yang saya percaya shock sih, gitu loh. Karena seringkali kalau sesuatu yang jadi rahasia kita itu adalah sesuatu yang buruk. Betul apa betul Bapak Ibu? Biasanya sesuatu yang buruk yang akan kita tutupi dari orang-orang. Tapi Yesus tahu apa yang dilakukan perempuan ini, bahkan dalam hidupnya, perjalanannya. Lanjut. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Lanjut kita ke ayat 25-26. Yohanes 4, 25-26. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Jadi dia udah paham ya bahwa Yesus itu memang akan datang. Juru selamat Mesias itu akan datang. Yang disebut juga Kristus. Apabila datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Termasuk hidupnya yang orang gak tahu. Tapi Yesus tahu. Lanjut. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi clear banget Yesus menyatakan dirinya kepada perempuan itu. Dan pertemuan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat spesial bagi perempuan ini. Lanjut kita di ayat 28 dan 30. Sesudah Yesus berkata ini, akulah dia
yang sedang berkata-kata kepadamu. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya, lalu pergi ke kota dan berkata-kata kepada orang-orang di situ. Sesuatu yang sangat berubah dalam keadaan waktu yang begitu singkat ketika dia mengalami pertemuan dengan Yesus. Dia nggak lari ke lingkungan rumahnya aja, nggak lari ke rumah, nggak lari ke tempatnya, daerahnya aja. Tapi di situ firman Tuhan katakan dia meninggalkan tempayan dan pergi ke kota. Lah orang dia aja sembunyi kok hari-hari di rumah. Dia nggak pergi ke sumur pagi-pagi, tapi dia pergi tengah hari ketika orang-orang menghindari siang hari keluar rumah karena panas. Supaya apa? Tujuannya supaya dia nggak ketemu orang-orang, supaya dia nggak diberguncingkan, supaya dia juga nggak mendengar kata-kata yang menyakitkan tentang dia. Dia menghindari waktu itu. Tapi ketika dia bertemu Tuhan, ketemu Yesus, dia meninggalkan tempayannya yang harus tujuannya dia untuk mengambil air. Tapi pergi ke kota. Dia berani untuk menunjukkan dirinya di hadapan orang-orang. Di sana dikatakan bukan cuma 1-2 orang, tapi orang-orang. Lanjut. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Lanjut. Di ayat 30. Maka mereka pun pergi ke keluar kota lalu datang kepada Yesus. Ketika perempuan ini mengalami perjumpaan dengan Yesus, ada sesuatu yang diubahkan. Kehidupan dia yang membelenggu dia, kehidupan dia yang istilahnya selama ini mengintimidasi dia, membuat dia tidak berani untuk keluar dan menghadapi orang lain, tetangga, lingkungan. Tapi siang hari itu adalah sesuatu yang spesial. Dia berani keluar dari zona nyaman dia. Dia berani keluar dari lingkungan dia. Bahkan ke kota dan menceritakan apa yang terjadi. Pasti kata-katanya bukan cuma itu. Oh, ada seorang yang tahu hidupku. Sekalipun kalian tidak tahu. Ada seorang di sana yang tahu seluruhnya. Dengan apa yang dia lakukan, banyak orang-orang datang kepada Yesus. Bapak Ibu, pagi hari ini kita mungkin sama-sama gak mengerti apa yang kita alami dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi perikop yang kita baca, kisah tentang perempuan ini adalah sesuatu yang saya bilang luar biasa. Ya, kalau ketika saya baca ada sesuatu yang saya mau pertanyakan gitu kan. Apa yang mendasari perempuan ini sih memilih siang-siang untuk keluar? Kenapa nggak pagi-pagi? Ya itu yang tadi saya katakan, dia menghindari orang-orang. Dia nggak mau orang-orang mendengar orang-orang menggunjingkan dia, sekalipun dia nggak dengar, tapi dia tahu itu terjadi. Kalau orang yang mengalami hal seperti itu bisa dibayangkan Bapak Ibu, dia akan depresi, malu, tertekanlah siang hari dia baru keluar. Di waktu-waktu biasa dia nggak berani keluar. Luka, sakit, banyak hal. Perasaan malu udah pasti ya. Malu karena berpikir apa kata orang nanti terhadap saya. Apa kata orang tentang hidup saya. Apa kata orang tentang dosa yang sudah saya buat. Ya. Lalu apa yang ditawarkan Yesus itu menjadi pilihan dia. Itu makanya saya katakan Allah gak pernah maksa. Tapi Allah menyatakan ada sesuatu yang harus kamu pilih. Memang Tuhan menyediakan, memperhadapkan kepada kita. Kita mau tetap ada di dalam luka kita, masa lalu kita yang membentuk kita mau pertahankan itu, atau kita memang mau meninggalkan itu dan memilih bertemu Tuhan dan mengalami pemulihan. Tadi Pak Chandra bilang, ketika di sini ada firman, pemulihan terjadi. Siang hari ini pun saya percaya, bukan cuma pemulihan di saat ini, tapi pemulihan dalam hari-hari kita. Bukan saja pemulihan dalam hal hubungan, dalam hal lingkungan, dalam hal pekerjaan. Tapi ada pemulihan yang besar Tuhan kerjakan, yaitu apa yang ada di dalam Bapak Ibu, termasuk saya. Puji Tuhan, pagi hari ini saya menggambarkan, saya tadi mau nyari videonya tapi nggak ketemu yang pas. Jadi saya ulat hidupnya itu di daun.
Ketika dia mulai membesar, dia mulai pada waktunya dia membuat kepompong. Dia ada di dalam kepompong. Pernah ngelihat ulat di dalam kepompong yang di bawah daun tuh terbungkus? Itu di sana bukan saja dibungkus di dalam, tapi ada proses di dalamnya. Ketika sampai sudah sempurna pembentukan di dalamnya, itu kepompongnya mulai pecah, mulai terbuka. Dan dia keluar. Keluarnya itu apa? Keluarnya itu kupu-kupu. Udah ada sayapnya, indah gitu loh. Warna-warni. Dari mana itu warna-warni? Padahal pembentukan di dalamnya. Itu dahsyatnya Tuhan. Nah sekarang kalau andaikan hidup kita, ibaratkan seperti metamorfosa kupu-kupu itu. Kehidupan kita mungkin hari-hari belakangan, masa lalu yang membentuk kita itu membuat sesuatu yang menyakitkan. Artinya mungkin kita di dalam kepompong itu. Kita sedang diproses, tapi ada proses yang nantinya akan menghasilkan sesuatu yang indah, yaitu hidup kita. Pahit, sakit, luka, ditolak, direndahkan. Mungkin masa-masa itu dilecehkan mungkin. Tapi kalau kita mau memutuskan, itu bukan sebagai suatu yang harus kita sesali terjadi dalam hidup kita. Tapi itu sadar nggak sadar, itulah proses di mana kita untuk menjadi kuat hari ini. Menjadi indah seperti apa yang Tuhan mau. Amin Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Seberapa kami yang ada, seberapa kami di tempat ini, kami menangkap Tuhan hal sederhana mungkin yang Tuhan mau berikan kepada kami. Tapi biarlah materaikan ini Tuhan menjadi sesuatu agar kami boleh melihat Tuhan yang hidup. Tuhan yang tahu seluruh kehidupan kami Tuhan, bahkan yang tersembunyi sekalipun, sekecil apapun Engkau tahu. Kami bersyukur ada pribadi yang hadir dalam hidup kami yaitu Engkau. Biarlah hari-hari ini kebenaran firman-Mu ini Tuhan mengerjakan kami dalam, mengerjakan kami sungguh, mengerjakan kami lebih lagi Tuhan. Kami bukan hanya mendengar, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mau Engkau memulihkan kami. Kami mau meninggalkan masa lalu kami yang bukanlah menjadi penyesalan bagi kami Tuhan. Tapi biarlah masa lalu itu adalah satu hal yang membentuk kami kuat di dalam Engkau. Yang membentuk kami menjadi semakin lagi di dalam Engkau. Indah, indah dan indah Tuhan hidup kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Jun Kian atas pemberitaan firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Saya akan memimpin dalam doa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, atas berkat firman yang sudah Tuhan berikan melalui Ibu Jun Kian. Kiranya Tuhan Engkau memberkati Ibu Jun Kian lebih lagi Tuhan, baik dalam pekerjaan, keluarga dan pelayanannya. Kami percaya Tuhan pemulihan sudah terjadi di tempat ini. Saat ini Tuhan kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan Kau memberkati tangan-tangan yang memberikan. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran kuasanya.
kasih atas persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya ada pengumuman. Setelah ibadah, kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam seminar kekerasan terhadap perempuan dan anak yang akan dibawakan oleh Dr. Andes Irma Safitri. Yuk sama-sama Bapak Ibu Saudara kita hadir untuk menambah pengetahuan kita. Selanjutnya pendalaman Alkitab dengan tema hermeneutika akan diadakan pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025 jam 7 malam via Zoom dengan pembicaranya PDM Mario A. Hutagalung. Baik, Ketua Panitia, saya undang. Kita siap mendengarkan cakap-cakapnya ya. Haleluya. Belum. Shalom keluarga Oikos. Semoga nggak bosan ya ngeliat saya. Jadi sekali lagi saya kok hilang. Sekali lagi saya ingatkan untuk tanggal 9 ya. Tolong waktunya disediakan untuk kita merayakan 3 tahun kebersamaan kita di Oikos ini. Di sini saya nanti akan membagikan kenang-kenangan ya. Untuk merayakan kebersamaan kita, cuman kalau tas aja kayaknya kurang ya. Lebih bagus kalau ada isinya. Saya berharap dari Bapak Ibu kalau ada yang berkenan untuk menyumbang isinya, kami panitia masih bersedia. Di sini kita untuk berdampak ya. Jadi ya kita untuk bermanfaat untuk kita semua. Dan di sini juga kita acara ini dari kita, oleh kita dan untuk kita. Jadi saya berharap untuk menantikan berupa barang boleh atau dana juga boleh, nanti akan kita alokasikan untuk pantun Pak Ceci nggak boleh ada orangnya itu. Ntar dana nggak turun gimana? Pantunnya ini aja ya. Ini hari apa, Minggu ya? Hari Rabu pergi ke Tanah Abang. Tidak lupa membeli soto ambengan. Cakep mana cakep? Kami panitia jangan ragu dan jangan bimbang. Kami panitia masih menantikan sumbangan. Dahsyat Pak Andi. Oke, pengumumannya sudah selesai. Dengan kasih saya mengundang Pak Joko. Pantonya belum ditulis. Oke, baik, saya ingetin lagi Bapak Saudara. Nanti setelah ini kita makan lebih cepat-cepat sedikit. Karena kenapa? Pembicara seminar, sementara kita puji-pujian tadi sudah hadir di atas. Semangat, maka kita juga nggak boleh kurang semangat ya. Makan cepat-cepat, kita masuk lagi, kita akan dengarkan bersama. Saya berharap sih anak-anak youth, anak-anak terutama anak-anak cewek-ceweknya pada datang nanti nggak hadir. Mudah-mudahan nanti nyusul ya. Iya, oke. Baik saudara, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Dan kita akan bersama-sama berfellowship. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Mengingatkan setiap kami bahwa setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan Yesus,
dia akan mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, dan memiliki kasih Kristus yang menyala-nyala, sehingga orang itu tidak tahan untuk tidak bercerita, untuk tidak bersaksi atas kebaikanmu kepada orang-orang lain, seperti wanita tadi. Tuhan Yesus, biarlah kesembuhan, pemulihan itu menjadi milik kami, keluarga Kristus di tempat ini Tuhan. Dan kasih yang menyala-nyala daripada Engkau terus menyala di dalam hati kami Tuhan. Dan dimanapun kami berada, kami boleh menyaksikan cinta-Mu, kasih-Mu kepada setiap kami semua. Sehingga orang lain boleh melihat Kristus hidup di dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi berkati Ibu Junkian, tambahkan hikmat kemanapun Engkau utus anak-Mu ini melayani di sana, boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami dan kami akan fellowship bersama. Sucikan, kuduskan makanan yang tersedia di belakang sana Tuhan, dan orang-orang yang menyediakannya juga memberkati dengan berkali lipat ganda Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, ibadah sudah selesai. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus yang terus menyala-nyala dalam hatimu, dalam hatiku, dan Roh Kudus yang akan terus memampukan kita semua untuk tetap hidup di dalam track-nya Tuhan, sehingga seluruh hidupmu, seluruh hidupku menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dimanapun kita berada, orang boleh melihat Kristus hidup di dalam kita semua, sehingga nama Bapa dipermuliakan. Biar berkat ini atas kita, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua.